Di balik kemegahan kursi kementerian dan sorotan lampu panggung politik Indonesia, tersembunyi sebuah kisah yang luar biasa, kisah tentang perjuangan, ketekunan, dan harapan yang tak pernah padam. Nama Bahlil Lahadalia kini dikenal luas sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Namun, tak banyak yang tahu bahwa ia berasal dari latar belakang yang sangat sederhana. Simak video ini sampai habis, karena kita akan melihat kisah perjuangan masa kecil seorang Bahlil Lahadalia yang sangat menarik, sampai dengan menuju kesuksesan. Dilansir dari Kompas.com dan Detik.urdo.com, Bahlil Lahadalia mengenang masa sulitnya ketika duduk di bangku sekolah dasar SD. Bahlil mengisahkan dirinya dulu hanya bisa belajar menggunakan lampu pelita karena belum tersedianya listrik di kampungnya. Akibatnya, setiap kali bangun pagi, ia mendapati kening dan hidungnya menjadi hitam akibat asap pelita. Saya dulu sekolah. Waktu di SD itu, belajar tidak pakai lampu listrik, pakai lampu pelita. Yang bangun pagi kening saya itu jadi hitam sama hidung karena pakai lampu pelita, ujar Bahlil dalam acara Safari Ramadan di Pondok Pesantren Al-Asriya Nurul Iman, Parung, Bogor. Pindah dari Fak-Fak ke Jayapura dalam kesempatan yang sama. Bahlil juga menceritakan perjalanannya, pindah dari kampung halamannya di Fak-Fak menuju Jayapura menggunakan kapal laut. Ia mengaku harus berbaur dengan hewan ternak selama 2 pekan perjalanan. Kampung saya itu di Fak-Fak. Kalau dari Fak-Fak ke Jayapura itu naik kapal laut, di mana kapal laut itu isinya ada kambing, ada ayam. Kata Bahlil, setibanya di Jayapura, Bahlil harus hidup mandiri tanpa ditemani keluarga. Bahlil mengisahkan bagaimana ia harus membantu ibunya berjualan kue untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sejak kecil, saya sudah membantu ibu saya menjual kue. Pagi hari setelah subuh, ibu saya membuat kue, dan saya yang menjual kue itu kepada tumonmen sekolah saya, ujar Bahlil. Bahlil melanjutkan cerita hidupnya yang penuh perjuangan. Saat duduk di bangku SMP, ia pernah bekerja sebagai kondektur angkot. Ketika memasuki masa kuliah, ia aktif dalam kegiatan organisasi mahasiswa dan sering terlibat dalam demonstrasi yang membuatnya beberapa kali ditangkap oleh polisi. Di SMP, saya pernah menjadi kondektur angkot. Tahu, angkot? Saya sudah hidup keras sejak SMP. Di SMA juga hidup keras. Kuliah, jadi aktivis, sering ditangkap oleh polisi karena demonstrasi. Pernah juga bekerja sebagai loper koran dan tinggal di asrama, kata dia. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menceritakan pengalaman pahitnya mengalami busung lapar. Ia mengungkapkan bahwa saat kecil, ia hanya bisa mengonsumsi mangga muda untuk bertahan hidup. Pernah busung lapar karena makannya tidak ada. Makan buah saja, mangga muda. Itu pernah saya rasakan, ucap Bahlil. Ia kemudian mengingatkan para santri untuk bersyukur atas makanan yang mereka terima setiap hari. Jadi, bersyukurlah anak-anakku semua, sekalipun tinggal di pesantren ini. Tapi makanan dijamin 3 kali sehari. Itu bersyukur. Imbuh. Dia, Bahlil sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi atau Kepala BKPM. Selama di Kementerian Investasi atau BKPM, Bahlil membantu mengerek investasi serta menyelesaikan target-target dari Jokowi. Tahun pertama Bahlil menjabat, angka realisasi investasi tembus 809 triliun rupiah atau 102% dari target. Investasi di tahun 2019 yang 792 triliun rupiah pada 2020. Pada 2020, realisasi investasi adalah 826,3 triliun rupiah atau 101,1% dari target sebesar 817 triliun rupiah. Lalu, pada 2021, Indonesia berhasil mendapat investasi 901,02 triliun rupiah atau 104,95% dari target sebesar 858,5 triliun rupiah. Kemudian, realisasi investasi di 2022 mencapai 1,27,2 triliun rupiah. Sementara realisasi investasi 2023
tembus 1.418 triliun rupiah dari target 1.400 triliun rupiah. Selain target, Bahlil sempat mengklaim berhasil menyelesaikan investasi mangkrak 558,7 triliun rupiah dari total 708 triliun rupiah. Salah satunya yang berhasil dieksekusi adalah proyek PT Lot Chemical Indonesia di Cilegon, Banten, senilai 59,4 triliun rupiah. Sebelum menjadi birokrat di pemerintah Presiden Jokowi, Bahlil lama berkecimpung sebagai pengusaha. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2015 sampai 2019. Pria kelahiran Banda, Maluku, 7 Agustus tahun 1976 itu merintis karir dan bisnis dari nol. Dia terlahir dari keluarga dengan ekonomi pas-pasan. Ayahnya seorang kuli bangunan dan sang ibu bekerja sebagai tukang cuci. Namun hal tersebut tak membuatnya menyerah. Bukan cuma jualan kue, ketika beranjak remaja segala macam pekerjaan kasar dilakukan Bahlil, mulai dari kondektur angkot, jualan ikan, jadi kuli bangunan, sampai akhirnya jadi sopir angkot. Bahkan, dia mengaku sering menghabiskan masa remajanya hidup di terminal. Dengan segala kekurangannya, justru Bahlil nekat mau mengubah nasib. Dengan modal popas sendirinya terbang ke Jayapura. Niatnya untuk kuliah. Cabut ke Jayapura, dia cuma membawa ijazah SMA, 3 setel baju, SIM, dan kantong kresek. Bahkan, orang tuanya pun tidak tahu kalau dia ke Jayapura hanya untuk kuliah. Sampai di Jayapura Bahlil sempat luntang-lantung karena tidak ada kampus yang mau menerimanya. Namun suatu hari, dia dikuatkan oleh ketua asrama yang ditinggalinya. Bahlil bercerita dia dimotivasi untuk tetap kuliah. Hingga akhirnya dia mendaftarkan diri ke kampus swasta. Saat menjadi mahasiswa, Bahlil juga aktif sebagai aktivis. Bahlil merasa menderita. Dari situlah dia mengaku sadar harus mengubah nasibnya dari orang yang miskin. Terlebih dia mengaku pernah sampai mengalami busung lapar karena tidak bisa membeli makanan yang layak. Kemudian dia mengawali karir di dunia keuangan. Bahlil bercerita pernah menjadi pegawai kontrak asuransi. Hingga akhirnya, dia ditawari temannya membangun perusahaan konsultan keuangan. Dari situ, dia menjalani karir mulai dari karyawan biasa. Sejak saat itulah, Bahlil meneruskan karir cemerlangnya. Hingga akhirnya, dia bisa menjadi CEO PT Riva Capital dengan gaji yang besar. PT Riva Capital tersebut memiliki cabang di berbagai pulau di Indonesia, seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sepak terjangnya di dunia bisnis mengantarnya meraih posisi Ketua Umum HIPMI dalam Musyawarah Nasional Munas ke-15 Desember tahun 2015. Sampai akhirnya, Bahlil dilantik sebagai Kepala BKPM pada 23 Oktober tahun 2019. Dan kini menjadi Menteri ESDM, Prinsip Hidup, dan Kepemimpinan. Pertama, ia memiliki insting lapangan yang kuat. Ia paham realitas rakyat karena ia sendiri berasal dari kalangan bawah. Kedua, ia berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Ketiga, ia rendah hati dan tidak melupakan asal-usulnya. Dalam banyak wawancara, Bahlil sering mengatakan bahwa jabatan hanyalah titipan. Yang utama adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Kisah Bahlil Lahadalia menjadi inspirasi besar bagi generasi muda Indonesia. Dari kesusahan hingga menjadi menteri itu bukan kisah dongeng. Itu nyata dan terjadi di negeri ini. Pesan Bahlil untuk anak-anak muda sederhana. Jangan malu dengan latar belakangmu. Jangan pernah merasa rendah diri. Yang penting, punya mimpi besar dan kerja keras. Tuhan akan buka jalan. Kisah Bahlil adalah kisah tentang kekuatan mimpi, tentang keteguhan hati, dan tentang semangat untuk mengubah nasib. Ia adalah bukti bahwa siapapun bisa sukses, tak peduli dari mana asalnya. Dari suatu daerah di Fakfak, Papua Barat, hingga ke ruang rapat Istana Negara itulah perjalanan luar biasa seorang Bahlil Lahadalia. Dan ini baru permulaan, masa depan masih panjang, dan negeri ini masih membutuhkan lebih banyak Bahlil-Bahlil baru yang lahir dari perjuangan.
Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk tidak menyerah dalam hidup, untuk selalu berjuang, dan percaya bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang kita ambil hari ini. Teman, jika bermanfaat dan tidak melewatkan kisah inspiratif lainnya, please subscribe, like, share. Terima kasih.